Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, seluruh para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus para guru-guru kita, Kiai Haji Lutfi Hakim, beserta seluruh para ustadz, para kiai yang saya cintai, yang saya muliakan, Ketua Forum Silaturahmi Umat Islam Cakung, beserta seluruh yang tergabung di dalamnya, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkata baginda Nabi besar Muhammad, idza azzamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau berkata, apabila umatku lebih mengagungkan dunia, apabila umatku lebih mengutamakan dunia, mengedepankan harta, mengedepankan pangkat, mengedepankan jabatan, tahta dan kekuasaan, Al-Quran di belakang, akhirat di belakang, salat di belakang, syariat di belakang, dunia kalian dahulukan, dunia kalian kedepankan, maka akan Allah cabut kehebatan Islam, akan Allah cabut wibawa keislaman. Saudara-saudara, Jakarta ribuan habaib, Jakarta ribuan kiai, Jakarta ribuan guru-guru agama, ribuan pondok pesantren, ribuan majelis taklim, ribuan bendera-bendera majelis berdiri di bawah langit Jakarta. Kamu mau cari bendera majelis kayak gimana yang gak ada di Jakarta, saudara-saudara? Jutaan santri ada di Jakarta. Tetapi coba kalian lihat, siapa yang gubernur? Yang jadi gubernur Ahok, saudara-saudara. Kenapa Ahok yang jadi gubernur? Karena banyak orang-orang munafik yang menjual suaranya demi kepentingan dunia, saudara-saudara. Makanya Allah cabut kehebatan Islam, sebagaimana tadi yang dulu kita jelaskan. Allah cabut kewibawaan Islam. Kamu tahu perang Badar 313 sahabat Nabi Muhammad, 313 melawan ribuan orang kafir. Nabi dan sahabat diberikan kemenangan oleh Allah. Kenapa? Bukan senjata yang memenangkan mereka. Kenapa mereka menang? Mereka menang karena hati mereka kosong dari dunia, hati mereka bersih dari dunia, hati mereka bersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kota Jakarta telah dibangun dengan darah para ulama. Kota Jakarta dibangun dengan asas darah dan keringat para ulama. Tapi ulama-ulama dulu di Jakarta, ada Kiai Haji Nur Ali, ada Kiai Haji Abdullah Syafi'i, belum lagi para habaib-habaib. Di Jakarta banyak magam-magam keramat. Ada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, ada Habib Abdurrahman Al-Habsyi Cikini, ada Habib Husain bin Abu Bakar bin Idrus luar Batang, ada Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad, ada Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas. Banyak para habaib-habaib, magam-magam, banyak pondok-pondok pesantren, banyak madrasah-madrasah. Itu semua dengan berkat darah dan keringat para ulama, saudara-saudara. Itu berkat pendahulu-pendahulu kalian. Masa kalian rela, masa kalian ridho mengangkat babi menjadi gubernur kalian? Allahu Akbar. Oleh karena itu, saudara-saudara, rebut Jakarta kalian dari tangan Ahok. Wajib bagi kalian memenangkan pemimpin yang beriman, pemimpin yang muslim, sekalipun kalian harus bermandikan darah, saudara-saudara. Jangan kau dengar itu ustaz-ustaz goblok itu. Jangan kau dengar itu kiai-kiai goblok itu.
Sekarang ini banyak ustadz, banyak kiai ngomong begini, nggak apa-apa pilih Ahok, Ahok itu tujuannya bagus, Ahok itu tujuannya baik, Ahok itu bangun masjid, Ahok itu bikin masjid, Ahok itu bangunin orang-orang apa, Ahok itu berangkatkan orang-orang umroh, Ahok itu bagus. Saudara-saudara, di dalam kaidah fikih, dikatakan niat yang bagus, niat yang baik tidak bisa berubah sesuatu yang haram menjadi halal. Contoh, saya punya niat bagus, saya mau ngasih anak-anak yatim, saya mau ngasih para janda-janda, tapi saya nyuri dulu, nanti habis saya nyuri saya kasih ke anak yatim dan janda. Niat bagus, tujuan baik tidak bisa merubah mencuri itu menjadi halal. Saudara-saudara, riba saya kasih kamu riba ya, saya ribain kamu. Niatnya bagus biar kamu ringan, mempermudah kamu, meringankan kamu. Niat yang bagus, niat yang baik tidak bisa merubah riba menjadi halal. Saudara-saudara, Ahok mau niatnya bagus kek, mau niatnya baik, tetap haram menjadi pemimpin bagi umat Islam. Niat baik, niat bagusnya aja haram, apalagi niat buruk, apalagi niat rusak. Sekarang banyak ini monyet-monyet bersorban. Saudara-saudara, saya kalau ada orang Kristen bela Ahok, dukung Ahok, saya nggak heran. Kalau ada orang Cina bela Ahok, dukung Ahok, saya nggak heran. Kenapa? Kalau kata santri, huwa humahum. Saya nggak heran. Yang saya heran, ada orang Islam bela Ahok, dukung Ahok, pilih Ahok. Ini yang saya heran, saudara-saudara. Matiin. Apalagi ada ustaz, kiai bela Ahok, dukung Ahok. Kalau ada ustaz atau kiai bela Ahok, dukung Ahok, itu ustaz itu kiai lebih babi dari Ahok, saudara-saudara. Kalau ada ustaz kiai bela Ahok, itu ustaz itu kiai lebih bangsat dari Ahok, saudara-saudara. Kenapa? Ahok aduwwum mubin. Ustaz udah bilang tadi, Ahok musuh yang nyata, musuh yang kelihatan. Ini monyet-monyet bersorban, mereka nggak kelihatan. Mereka Islam, justru mereka yang merusak itu Islam sendiri. Mereka Islam, tapi mereka mengkhianati Al-Quran, mereka mengkhianati Tuhan mereka, mengkhianati Nabi mereka. Saudara-saudara, ini ustadz-ustadz, ini kiai-kiai, monyet-monyet bersorban, yang dimana mereka berdiri depan pintu surga, berdiri depan pintu penguasa dengan harapan, berharap sebagian daripada harta para penguasa. Mereka rela dari anjing-anjing pejabat, dari anjing-anjing aparat, jadi anjing-anjingnya Ahok, sehingga yang halal mereka bilang haram, yang haram mereka bilang halal, yang hak mereka bilang batil, yang batil mereka bilang hak. Mencari dalil, mencari hujah, mencari pembenaran untuk memilih pemimpin yang kafir. Saudara-saudara, kalimatul hak uridu bihal batil, kalimat yang bagus, kalimat yang baik, kalimat yang betul mereka gunakan untuk tujuan-tujuan yang batil. Apalagi ngaku NU lagi Ustaz. Wah. Kiainya ngaku NU. Saya mondok belasan tahun di Jawa Timur. Saya punya guru-guru banyak orang-orang NU. Kiai NU, Ustadz NU, Habib NU, santri NU yang lurus, gak bakal pilih Ahok, gak bakal dukung Ahok, gak bakal bela Ahok. Kalau ada kiai, Ustadz, Habib, santri ngaku NU tapi bela Ahok, bukan Nahdlatul Ulama itu, nasi uduk itu. NU yang lurus gak bakal pilih Ahok. NU-nya Kiai Hasyim Asy'ari gak bakal berjalan di jalannya Ahok, saudara-saudara. Oleh karena itu para ustadz, para kiai, hei monyet-monyet bersorban, takut kalian kepada Allah. Kenapa? Emangnya kalau kamu gak dukung Ahok, kamu gak makan? Ya, kalau kamu gak dukung Ahok, emangnya kamu kelaparan nanti, sengsara nanti kamu gak punya Tuhan ya? Jadi ustadz kok goblok sih? Jadi kiai kok goblok banget? Pakai ngomong lagi, oh itu aulia di situ, itu wallahu alimun bimuradi. Sinusron goblok monyong satu. Wallahu alimun bimuradi, wallahu alimun bimuradi. Si goblok, kau nggak pernah belajar tafsir. Ayat itu ada dua, ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Kalau ayat mutasyabihat, kaf ha ya ain shad, itu ayat mutasyabihat, itu baru wallahu alimun bimuradi. Allah yang lebih tahu makna yang dimaksud.
Hamim, itu ayat mutasyabihat. Para ulama kalau ayat mutasyabih mereka memakai metode tafwid ba'da ta'wil ijmal. Contoh, Allah duduk di arsy, itu ayat mutasyabih, mereka membuang makna dohir. Allah duduk di arsy, dibuang makna dohirnya dan dikembalikan makna yang dimaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Maidah 51 itu ayat muhkam, bukan ayat mutasyabih, goblok. Saya jadi teringat katanya Nabi, sebab ini Ustaz nih kiai bawa ayat Quran, mereka bukan nggak bawa. Ini munafik kata Ustaz tadi, hafal Quran, bawa ayat Quran. Tetapi memang betul sabda Nabi Muhammad. Apa katanya Nabi? Perumpamaan orang-orang yang beriman, yang baca Quran, kalau utrujah bagaikan buah utrujah, dicium baunya harum, dimakan rasanya manis. Perumpamaan orang beriman yang tidak baca Quran, katamer, bagaikan korma, dicium nggak ada baunya, dimakan rasanya manis. Nah, mereka yang ketiga nih. Ini monyet-monyet bersorban yang ketiga, saudara-saudara. Apa yang ketiga? Perumpamaan orang munafik yang baca Quran. Perumpamaan mereka ke raihana, bagaikan raihana. Apa itu raihana? Dicium baunya harum, dimakan rasanya pahit, saudara-saudara. Oleh karena itu para ustaz, para kiai, tubu ilallah, taubat kalian kepada Allah, kembali kalian ke jalan Allah. Malu sama sorban, goblok, malu sama sorban, goblok, malu sama sorban, malu sama PC, dari ustaz goblok. Saudara-saudara sekalian, Ahok bukan cuma didukung sama ustaz, bukan cuma didukung sama kiai, tetapi para aparat-aparat, para pejabat-pejabat juga ada di belakangnya Ahok. Banyak oknum-oknum pejabat, udahlah, gak usah pakai oknum, kelamaan. Jokowi